Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kembali dalam program News from the Future dari YouTube channel Revival Fire City. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang terus setia menyaksikan daripada video-video daripada YouTube channel kami ini. Saya percaya ketika Bapak Ibu menonton dari setiap video-video daripada YouTube Revival Fire City, maka hidup Bapak Ibu akan diubahkan dan Bapak Ibu dapat mengerti pesan-pesan masa depan dan hidup kita semua akan berada dalam keajaiban demi keajaiban di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya percaya dan kita semua mengerti bahwa di musim-musim ini kita sedang mengalami peperangan yang luar biasa. Di musim peperangan ini Tuhan mau bilang dengan pasti, Tuhan mau bilang dengan jelas bahwa kita harus mengerti bahwa ada pengurapan untuk sebuah kemenangan yang Tuhan sudah siapkan untuk gerejanya. Tuhan sedang membangkitkan gereja yang berkemenangan dan pintu gerbang neraka tidak bisa menguasainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, bangkitkan iman kita karena kita harus percaya ini waktunya Tuhan akan memberikan urapan kemenangan dan gereja-gereja Tuhan bangkit di musim peperangan ini dan kita semua mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Yang saya mau ucapkan kepada Bapak Ibu, selamat datang di bulan Tamus. Hari ini kita akan membahas mengenai pesan Tuhan atas bulan Tamus. Karena kita di bulan Juli ini kita sudah memasuki yang namanya bulan Tamus atas kalender Israel atau kalender Yahudi, yaitu kita masuk yang namanya bulan Tamus. Dan pesan Tuhan hari ini yang mau kita dengarkan adalah perhatikan daripada suku Ruben dan perhatikan atas jebakan anak lembu emas. Tamus adalah bulan keempat daripada penanggalan tahun Yahudi atau tahun Ibrani. Bulan pertama adalah bulan Nisan. Di mana bulan Nisan itu adalah bulan semi atau perayaan musim semi, di mana di bulan Nisan kita merayakan suatu perayaan yang besar yaitu perayaan Passover. Dan bulan Nisan ini adalah bulan peringatan di mana bangsa Israel keluar dan dibebaskan daripada perbudakan Mesir. Dan bulan kedua adalah bulan Iyar. Bulan ini adalah bulan transisi di mana Tuhan membawa bangsa Israel ke Gunung Sinai dan itulah waktu di mana ada pengujian besar atas bangsa Israel. Bulan ketiga adalah bulan Sivat. Ini adalah bulan Pentakosta dan bulan di mana Tuhan akan memberikan Torah kepada bangsa Israel. Ini juga adalah bulan di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada gerejanya. Dan saat ini Bapak Ibu kita memasuki yang namanya bulan Tamus. Dan hari ini kita mau mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan secara spesifik buat setiap kita. Mari kita belajar bersama-sama apa yang Tuhan mau katakan melalui bulan Tamus. Dan biar kita mempelajari ini sehingga kita tetap berada dalam waktunya Tuhan. Kita mau sama-sama belajar sehingga kita tidak keluar daripada kairos dan waktunya Tuhan. Kenapa kita harus mempelajari bulan-bulan Bapak Ibu? Karena Tuhan sendiri bilang, khususnya bulan-bulan Israel, karena Tuhan sendiri bilang bahwa firman Tuhan di Alkitab tercatat bahwa sangat penting kita mengetahui musim dan waktunya Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja berdasarkan musim dan waktu. Dan untuk orang Yahudi, setiap bulan baru adalah suatu musim profetik yang baru. Mereka percaya bahwa ketika pergantian bulan, maka ada pesan profetik yang baru yang akan mereka terima. Dan setiap bulan memiliki arti tersendiri. Setiap bulan memiliki tujuan dan makna profetiknya tersendiri. Oleh karena itu kita harus mengerti sehingga kita akan bergerak dalam pengurapan Tuhan. Kita bergerak dalam pengertian sehingga kita dapat menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Dan kita dapat mengerti arahan dan tuntunan Tuhan atas bulan-bulan dalam hidup kita. Ketika kita mengerti hal ini Bapak Ibu, maka kita akan berada dalam waktunya Tuhan dan kita tetap berjalan dalam kairosnya Tuhan. Oleh karena itu penting bagi setiap kita untuk mengetahui musim dan waktunya Tuhan. Bahkan di setiap awal bulan bangsa Yahudi sering merayakan perayaan puji-pujian, mereka memuji menyembah Tuhan, mereka memberikan buah sulung dan mereka menanti-nantikan suara Tuhan yang diberikan melalui nabi-nabinya. Sehingga mereka dapat mengerti, mereka dapat menerima tuntunan daripada Tuhan. Sehingga selama 1 bulan penuh mereka berjalan dalam rencana Tuhan dan mereka menerima berkat-berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan. Oleh karena itu
Hari ini kita belajar bahwa Tammuz adalah bulan yang signifikan. Bulan ini berbicara mengenai suku Ruben, tapi juga bulan ini adalah di mana bulan ketika wajah Musa bercahaya karena Musa telah berjumpa muka dengan Tuhan. Oleh karena itu di bulan ini Tuhan mau katakan, Tuhan ingin menarik kita semua mendekat kepadanya. Tuhan mau kita menerima kemuliaan Tuhan sehingga Tuhan mau kita semua bersinar. Tuhan mau kita semua shining. Tuhan mau ada pancaran kemuliaan Tuhan terbit atas hidup kita. Bulan Tammuz juga berasosiasi dengan huruf Ibrani yaitu Het atau Chet, Het. Dan itu adalah angka 8 yang artinya adalah new beginning. Di bulan ini Tuhan akan memberikan engkau the fresh new beginning. Tuhan akan memberikan engkau dalam fresh start. Artinya setiap kesalahan di masa lalu, setiap kekacauan di masa lalu, di bulan-bulan yang lalu itu stop sampai di situ. Kita akan punya new fresh start. Kita akan punya new beginning. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mulai sesuatu yang baru bersama Tuhan. Dan kita percaya kita tidak kembali ke masa lalu. Tapi kita masuk ke masa depan yang penuh pengharapan. Bapak Ibu, Tammuz juga berbicara mengenai bulan seperti film strip. Atau dengan kata lain seperti rangkaian film. Bulan Tammuz itu seperti rangkaian film. Artinya apa Bapak Ibu? Di bulan ini kini waktunya kita melihat hal-hal yang spesifik terjadi dalam hidup kita. Ini mulai kita melihat bagaimana setiap detail dalam hidup kita sangat terkoneksi. Ketika Bapak Ibu menemukan, oh iya dulu saya pernah mengalami ini. Oh masa-masa ini saya mengalami A, saya mengalami B, mengalami C. Ternyata di bulan Tammuz ini Tuhan mau kita melihat secara garis besar apa yang telah terjadi atas hidup kita. Dan Tuhan mau bilang bahwa itu ada link. Ada koneksi, itu mencakup seluruh gambaran daripada rencana Tuhan atas hidup kita. Karena Tuhan mau bilang bahwa hidup kita itu merupakan suatu keutuhan, kesatuan untuk menggenapkan rencana Tuhan atas hidup kita. Tuhan sudah menyediakan rancangan yang terbaik dan terindah buat setiap kita. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, segala sesuatu, apapun yang terjadi atas hidup kita, itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada amin? Tammuz ini adalah juga bulan di mana kita dapat membedakan dan kita dapat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dan mana yang bukan. Dan kita dapat melihat bahwa Tuhan sedang membuat hidup kita seperti a story of God. Tuhan sedang membilang bahwa your life is a story. Hidup kita adalah cerita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ini waktunya mengumpulkan setiap cerita-cerita dalam hidupmu. Dan ini waktunya kita minta arahan Tuhan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita harus lakukan supaya kita memasuki fase berkat-berkat berkelimpahan daripada Tuhan. Tammuz adalah bulan Ruben, Tammuz adalah bulan permulaan yang baru, dan Tammuz adalah bulan atas segala rencana dahsyat yang terjadi atas hidup kita. Tetapi yang paling penting dari semuanya itu, Tammuz adalah bulan di mana kita harus menyembah, memuji, dan mendedikasikan hidup kita ke dalam hadapan Tuhan. Kita harus terus menyembah, memuji, dan mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan di bulan Tammuz ini. Ini bulan dimana kita menanti-nantikan Tuhan dan kita harus tetap memilih percaya kepada Tuhan. Walaupun kita tahu saat ini kita belum melihat sebuah rangkaian itu terjadi, tapi kita harus memilih tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tammuz adalah bulan yang berisi jebakan. Kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak mencari Tuhan dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, maka di bulan ini ada hal yang berbahaya. Karena di bulan ini adalah masa di mana bangsa Israel membangun anak lembu emas. Tammuz adalah bulan di mana bangsa Israel membuat anak lembu emas. Kita tahu ceritanya. Bahwa waktu itu Tuhan sudah memberikan mujizat yang luar biasa buat bangsa Israel. Tuhan sudah melepaskan Israel dari Mesir. Tuhan sudah membawa Israel keluar dari perbudakan. Bahkan ketika bangsa Israel sudah keluar, bangsa Mesir tetap mau mengejar Bapak Ibu. Bangsa Mesir mau mengejar bangsa Israel. Tapi Tuhan memerintahkan pada Musa, angkat tongkatmu dan belah. Dan waktu itu laut merah terbelah. Dan saat itu bangsa Israel melewati laut merah itu yang menjadi mengering. Dan mereka diselamatkan. Bahkan tentara Mesir yang berusaha mengejar Israel, mereka semua diluputkan, mereka semua dihanyutkan oleh air yang begitu besar dan mereka tidak dapat mengejar daripada bangsa Israel. Artinya Bapak Ibu, Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang ajaib buat bangsa Israel. Bahkan lalu ketika setelah itu
selesai, mereka udah berhasil keluar dari kejaran bangsa Mesir. Mereka dibawa oleh Tuhan ke Gunung Sinai dan mereka mengalami ke Gunung Sinai, ke padang gurun, dan mereka mengalami begitu banyak ujian. Dan yang pastinya ujian itu tidak menyenangkan buat mereka. Tapi satu yang pasti, melalui ujian-ujian tersebut Tuhan melepaskan mereka dari bahaya. Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Tuhan mengubah air yang pahit di marah menjadi hari yang manis. Dia memberikan mana sehingga bangsa Israel tidak kelaparan. Dia memberikan air dari batu. Dan Tuhan memberikan kemenangan atas bangsa Israel ketika mereka melawan musuh-musuhnya. Tuhan memimpin mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Dia menunjukkan bahwa Tuhan itu perkasa. Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan dapat melampaui segala permasalahan dan ancaman-ancaman atas bangsa Israel. Tuhan melakukan mujizat. Dia melindungi, dia menuntun. Tuhan mempersiapkan bangsa Israel menuju destiny mereka. Seandainya saja ketika bangsa Israel itu melihat atas hal besar itu, tentu saja iman mereka akan bangkit. Kalau saja bangsa Israel fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan, pasti iman mereka bangkit dan tidak goyah. Namun sungguh sayang disayang, ketika kejadian mereka membangun anak lembu emas, mereka hanya melihat padang gurun, mereka hanya lihat kekeringan, mereka hanya melihat sesuatu yang panas, tempat yang berbahaya, ketidaknyamanan, kesedihan, penderitaan. Hanya itu yang mereka lihat. Hanya itu yang bangsa Israel lihat. Mereka tidak dapat melihat bahwa begitu besar tangan Tuhan sudah melepaskan mereka. Lalu ketika hal itu terjadi, Tuhan mau memberikan hukum-hukumnya. Sebelum bangsa Israel membangun anak lembu emas, Tuhan mau menyuruh Musa untuk naik atas puncak gunung. Dan Tuhan mau menyampaikan isi hatinya, menyampaikan firman-Nya. Tuhan mau memberikan 2 loh hukum. Dan saat itu bangsa Israel ditinggalkan di padang gurun. Musa naik ke atas puncak gunung dan berjumpa face to face with God. Dan ketika saat itu terjadi, bangsa Israel langsung dipenuhi ketakutan. Mereka bergantung pada Musa untuk memimpin mereka, tapi Musa menghilang. Dan mereka butuh kepastian. Mereka tidak suka percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan yang bagi mereka itu tidak terlihat. Oleh karena itu, mereka memaksa supaya dia membuat Tuhan yang terlihat. Sehingga dia bisa melihat ada sesuatu perlindungan yang bisa dia lihat. Sehingga waktu itu Harun membuat anak lembu emas dan orang-orang menyembahnya. Bagaimana mereka bisa melakukannya Bapak Ibu? Padahal baru saja mereka melihat kuasa, mereka melihat mujizat, mereka melihat kebesaran Tuhan. Permasalahannya bukan karena Tuhan tidak melakukan mujizat. Permasalahannya karena mereka terlalu takut. Permasalahannya karena mereka tidak lagi peduli atas setiap kekuasaan Tuhan di masa lalu yang sudah terjadi atas hidup mereka. Mereka tidak peduli lagi atas janji Tuhan di masa depan. Yang mereka pikirkan adalah kenyamanan dan keamanan di masa sekarang. Sehingga mereka mengalihkan mata mereka dari janji Tuhan yang luar biasa. Dan mereka membuat berhala. Sangat mudah melakukan hal itu di masa-masa sekarang ini Bapak Ibu. So kita harus berjaga-jaga sebagai anak percaya, anak Tuhan. Sebagai umat Kristiani kita harus berjaga-jaga. Karena banyak sekali orang Kristen yang melakukan itu semua. Ketika kita merasa tidak aman, ketika kita merasa dalam penderitaan, ketika kita merasa ketakutan. Begitu banyak hal yang bisa menjadi anak lembu emas dalam hidup kita. Begitu banyak berhala yang bisa terjadi atas orang-orang Kristen. Penyembahan berhala bagi banyak orang Kristen mungkin ketika orang Kristen membuat atau mengidolakan pendeta atau gembalanya melebihi daripada Tuhan. Atau mereka tidak memiliki kepercayaan di atas dirinya sendiri. Mereka memegang teguh kepada uangnya, kepada jabatannya, kepada bahkan benda-benda jimat. Atau kepada siapapun yang mereka idolakan di atas Tuhan. Mereka sudah menjadikan itu anak lembu emas. Ketika manusia sudah mengandalkan sesuatu di atas Tuhan, artinya sudah ada anak lembu emas di mana Tuhan sangat benci akan hal tersebut. Sehingga Bapak Ibu, ketika itu terjadi atas hidup kita, kita sama-sama introspeksi diri. Kita minta ampun di hadapan Tuhan dan kita bereskan itu semua Bapak Ibu. Ketika kita membuat benda-benda atau hal-hal di luar Tuhan, atau ketika kita membuat kenyamanan yang palsu, kita merasa aman yang palsu, itu artinya kita sudah membuat anak lembu emas atau penyembahan berhala.
Bapak Ibu harus tahu bahwa penyembahan berhala akan membawa begitu banyak masalah. Penyembahan berhala akan membawa kehancuran. Dalam Daniel 11 tertulis bagaimana penyembahan berhala menyebabkan kehancuran. Dan Tuhan sangat jijik dan benci kepada penyembahan berhala. Karena itu akan juga membawa kutuk. Dan itu tertulis dalam Ulangan 27 ayat 15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab, amin. Penyembahan berhala akan membuat manusia menjauh dari hadirat Tuhan. Dan yang lebih mengerikannya lagi, hadirat Tuhan akan pergi dari orang tersebut karena penyembahan berhala. Kita juga dapat baca kisah yang menyedihkan di kitab Yehezkiel. Ini kisah di mana di pasal pertama dan beberapa pasal di Yehezkiel berkata bahwa kemuliaan Tuhan telah meninggalkan bait Allah. Dan kemuliaan Tuhan itu meninggalkan bait Allah karena apa Bapak Ibu? Karena ada penyembahan berhala. Ada penyembahan berhala yang membuat hadirat Tuhan menjauh dari hidup kita, dari bait Allah. Sehingga ketika kita menginginkan hadirat Tuhan, ketika kita berdoa, kita mau menginginkan Roh Kudus tidak pergi daripada kita, buang setiap berhala dalam hidup kita. Buang semua penyembahan berhala dalam hidup kita. Hati-hati, jangan sampai ada anak lembu emas dalam hidup kita. Selanjutnya yang mau kita pelajari adalah bulan Tammuz. Kita harus mengerti mengenai suku Ruben. Ruben adalah putra sulung daripada Yakub. Dia anak yang tertua dari 12 suku. Kita baca di Kejadian 49 ayat 3. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Sebagai anak sulung, Ruben harusnya itu mewarisi double portion daripada bapaknya. Harusnya dia menjadi pemimpin, harusnya dia menjadi imam, harusnya dia memimpin daripada keluarganya. Tapi Ruben akhirnya seperti pamannya yaitu Esau. Dengan mudah dia menghilangkan hak kesulungannya. Dan dia melakukan tindakan yang tidak bermoral yang membuat dia kehilangan daripada hak kesulungannya. Yang ayat 4 tadi Bapak Ibu, Kejadian 49 ayat 4. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Bapak Ibu, seperti yang tadi kita sudah baca bahwa Ruben melakukan perzinahan dengan gundik ayahnya yaitu Yakub dengan nama Bila. Dan kejadian ini mengubah seluruh kehidupan Ruben. Hak kesulungan Ruben hilang dan hak kepemimpinan Ruben diambil dan itu semuanya tidak ada lagi atas Ruben. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu, ketika kesulungan Ruben hilang itu diambil oleh Yusuf, diberikan kepada Yusuf. Kepemimpinan diambil dari Ruben itu diberikan kepada Yehuda. Keimaman Ruben diambil dan itu diberikan kepada Lewi. Ketika Yakub memberkati suku-suku Israel anak-anaknya, Yakub memberkati anak-anaknya tapi dia melepaskan atau menyatakan kutuk atas Ruben. Kalau kita baca ini sungguh menyedihkan Bapak Ibu, kenapa Ruben bisa melakukan hal seperti itu? Kita tahu bahwa dalam sejarah keluarga Yakub sudah banyak mengalami periode traumatis. Banyak sekali kejadian-kejadian traumatis yang ada dalam keluarga Yakub. Yakub waktu itu kalau kita bahas kembali, kita flashback, Yakub kabur dari Laban dan dia diselamatkan hanya karena Tuhan. Yakub banyak mengalami goncangan dalam hidupnya. Baik dia harus berjuang untuk mendapatkan istrinya, dia harus mengalami ditipu juga oleh Laban. Dan ketika dia kabur pun Tuhan yang menyelamatkan Yakub. Dan waktu itu kenapa Yakub pun akhirnya diselamatkan? Karena Tuhan yang turun tangan dan Tuhan memperingatkan Laban untuk tidak melukai atau berbuat jahat kepada Yakub. Dan ketika dia sudah kabur dari Laban, dia juga harus mengalami konfrontasi dengan saudaranya Esau, yang dimana Esau waktu itu pernah berjanji untuk mau membunuh Yakub. Dan ketika itu selesai juga dia ketika dia keluar, dia setelah melalui setiap permasalahan, dia harus menghadapi juga peristiwa bahwa saudarinya Dina, saudari perempuannya Dina diperkosa oleh orang-orang di Sikem, dan dua daripada saudara-saudaranya melakukan pembunuhan pada orang-orang di kota itu, pembunuhan yang besar-besaran atas kota itu, sehingga orang-orang tersebut begitu marah. Dan ketika mereka melarikan dia dari Sikem, lalu inang pengasuh Ribka yaitu Deborah mati dikuburkan di bawah sebelah hilir daripada Betel, di bawah pohon besar yaitu dinamai dengan pohon besar penangisan. Lalu Rahel pun mengalami yang namanya penderitaan, dan ketika dia bersalin melahirkan Benjamin, akhirnya dia meninggal.
Oleh karena itu kita tahu bahwa keluarga ini begitu banyak kisah-kisah traumatis. Keluarga ini banyak mengalami goncangan yang dahsyat, banyak mengalami kekerasan pertempuran, banyak mengalami kehilangan, tapi mereka semua melalui itu semua dan mereka tetap maju dan mereka tetap berjalan bersama Tuhan. Dan sampailah kepada Migdal Eder. Dan ketika sampai di Migdal Eder, itulah waktu terjadi di mana Ruben akhirnya setelah kejadian itu Bapak Ibu, itulah akhirnya kejadian di mana Ruben menghampiri Bilhah. Ruben saat itu tidak berpikir apa berkat yang sudah Tuhan sediakan di depannya. Ruben tidak berpikir apa yang akan dihilangkan ketika dia melakukan itu dengan Bilhah. Dia hanya memikirkan rasa nyaman yang dia mau terima. Dia hanya memikirkan kesenangan yang sesaat. Oleh karena itu kita tahu Bilhah adalah anak lembu emas bagi Ruben. Di saat tengah goncangan penderitaan yang mereka keluarga ini alami, Ruben membutuhkan kenyamanan dan rasa aman. Dan saat itu dia tidak fokus pada Tuhan, tapi dia mencari kesenangan dengan cara yang salah. Dia mencarinya dalam diri Bilhah. Dia tidak berpaling kepada Tuhan, dia tidak memakai pandangannya untuk melihat Tuhan. Tapi justru yang menyedihkan bahwa dia akhirnya memiliki anak lembu emas itu, yaitu Bilhah dalam hidupnya. Dan hal yang menyedihkan adalah bahwa keturunan Ruben mengikuti jejak kaki Ruben. Suku Ruben kehilangan warisannya ketika bangsa Israel sedang memasuki tanah perjanjian. Bapak Ibu, ketika Israel memasuki tanah perjanjian, suku Ruben dan keturunannya melakukan hal-hal yang di luar batas pemikiran manusia. Membuat sesuatu yang sangat mengejutkan Bapak Ibu. Kita tahu bahwa selama 40 tahun ini hal yang dinanti-nantikan. Di padang gurun mereka menantikan masuk tanah perjanjian selama 40 tahun. Karena Tuhan sendiri sudah berjanji di awalnya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan akan membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Oleh karena itu ini janji yang benar-benar ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel. Tuhan mau bilang bahwa ya aku akan memberikan tanah perjanjian yang limpah akan susu dan madunya. Oh, tanah yang luar biasa. Dan salah satu tragedi bahkan ketika di padang gurun ketika sebelum memasuki tanah perjanjian, karena ketidaktaatan Musa, akhirnya Musa tidak dapat menginjakkan kakinya di tanah perjanjian. Dan tapi yang menyedihkan Bapak Ibu, ketika bangsa Israel sedang mendekat, ini udah mendekat, udah benar-benar waktunya penggenapan terjadi setelah 40 tahun di padang gurun, dan bahkan mereka diserang oleh banyak musuh-musuh mereka, dan Israel berperang melawan musuh-musuh mereka. Dan mereka menaklukkan tanah mereka. Israel menaklukkan tanah Sihon dan Og. Ternyata saat itu Ruben melihat ke sekeliling. Ruben melihat ke sekeliling dan dia berkata, oh aku akan mengambil tanah ini menjadi tanah kita. Ini hal yang menyedihkan Bapak Ibu. Ruben menolak warisannya daripada tanah perjanjian. Ruben menolak warisan yang sudah Tuhan rencanakan atas hidupnya. Dan karena kejadian itu, Ruben akhirnya memilih tanah yang salah. Dan akhirnya hidup dia selalu ada dalam masalah. Hidup dia diserang oleh musuh-musuhnya. Dia selalu mengalami peperangan. Dan juga dia masuk ke dalam penyembahan berhala oleh karena tetangga-tetangga di lahan itu. Dan karena itu juga Ruben menjadi salah satu suku pertama yang masuk ke dalam tawanan. Kenapa Ruben mau memilih lahan yang bukan merupakan tanah perjanjian? Karena pada sedikit lagi Ruben akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Sedikit lagi bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tapi justru di detik-detik terakhir dia memilih yang salah. Dan dia menolak warisan daripada Tuhan dengan alasan yang sama. Ini alasan yang sama apa Bapak Ibu? Ketika bangsa Israel membuat anak lembu emas. Ini alasan yang sama ketika Ruben tidur dengan gundiknya Yakub. Bayangkan Bapak selama 40 tahun di padang gurun, mereka udah menjadi orang-orang yang berada di zona gak nyaman, mereka udah dalam zona pertempuran, mereka dalam zona pembentukan, zona ujian dan pencobaan. Mereka lelah dengan penderitaan dan mereka membutuhkan sesuatu kenyamanan dan keamanan di masa sekarang ini. Oleh karena itu, karena saat itu dia udah terlalu lelah, dia sudah bosan dia dengan ketidaknyamanan, akhirnya dia memilih yang salah. Dia malah memilih tanah dari Sihon dan Og. Dan itu menjadi anak lembu emas buat Ruben. Dan inilah masalahnya. Inilah masalah buat mereka. Bahwa Sihon dan Og itu menjadi anak lembu emas bagi mereka. Dan itu membuat mata mereka tertutup. Itu membuat mata Ruben tertutup untuk melihat janji Tuhan.
Mata dia tidak bisa lagi memandang atas hari depan, atas warisannya yang Tuhan sudah sediakan bagi hidupnya. Padahal Tuhan sudah menjanjikan berkat-berkat yang luar biasa, warisan yang luar biasa atas Ruben. Tapi Ruben mengalihkan pandangannya daripada janji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi seperti Ruben. Jangan sampai kita menjadi bangsa Israel yang akhirnya membangun anak lembu emas ini. Ada amin Bapak Ibu? Ketika engkau saat ini merasa lelah, kau merasa ketidaknyamanan, merasa penderitaan, jangan pernah alihkan pandanganmu daripada Tuhan. Jangan kehilangan pandanganmu atas visi-visi yang Tuhan berikan. Jangan kehilangan pandanganmu atas destiny yang Tuhan siapkan atas hidupmu. Tapi biar terus matamu fokus memandang Tuhan. Jangan sampai kau kehilangan masa depanmu karena ada anak lembu emas. Karena percaya bahwa ada rancangan yang besar yang Tuhan berikan atas hidupmu. Karena Tuhan sendiri berkata Yeremia 20 ayat 11 bahwa Tuhan tahu rencana atas hidupmu. Tuhan tahu rancangannya atas hidupmu. Bahwa itu rancangan yang membuat kau sejahtera. Rancangan yang bukan untuk menyakitimu atau membawa kau dalam kecelakaan. Tapi membawa masa depan yang penuh harapan atas hidupmu. Percaya bahwa masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Percaya bahwa destinimu ada di dalam tangan Tuhan. Jangan kau tergoda. Jangan kau kehilangan warisanmu di bulan Tammuz ini. Jangan engkau membuat anak lembu emas. Jangan engkau cepat-cepat menyerah dan mencari kenyamanan dengan cara yang salah. Tapi biar matamu melihat destinimu dan melihat visi-visi yang Tuhan janjikan atas hidupmu. Dan 1 Korintus 9 berkata bahwa tidak tahukah bahwa kita semua Bapak Ibu, kita semua adalah orang yang sedang berlari. Oleh karena itu kita harus berlari sedemikian rupa. Karena hanya ada orang-orang yang berlari sedemikian rupa dan menjadi pemenangnya. Dan itu yang mendapat hadiah. Hadiah mahkota kemuliaan daripada Tuhan. Sehingga berlari sedemikian rupa Bapak Ibu. Mari siap kita berlari sedemikian rupa. Sehingga kita dapat kemenangan. Kita dapat hadiah yang daripada Tuhan Yesus. Paulus memberikan rahasia kemenangan. Supaya kita masuk ke dalam garis akhir. Yaitu bahwa setiap orang harus bertanding. Setiap orang harus berlatih. Dan harus memiliki pengendalian diri dan penguasaan diri akan segala hal. Oleh karena itu disiplinkan tubuh kita. Minta Tuhan kekuatan supaya kita bisa mendisiplinkan tubuh jiwa roh kita. Sehingga kita tidak terdiskualifikasi. Sehingga kita layak. Sehingga kita menjadi pemenang lebih dari pemenang. Sehingga kita tidak gagal seperti Ruben. Kita tidak gagal seperti bangsa Israel yang membuat anak lembu emas. Oleh karena itu di level yang baru ini, ayo minta sama Tuhan. Minta kedisiplinan lebih lagi sama Tuhan. Minta kekuatan kita fokus memandang Tuhan. Dan kita berlari sedemikian rupa. Dan kita finish strong. Kita masuk tanah perjanjian kita. Haleluya. Kita baca Bapak di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Ini pesan yang kita harus imani dan kita lakukan dalam hidup kita. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saat ini kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Minta Tuhan untuk membuat kita semua maju terus. Untuk melihat destiny kita. Untuk melihat panggilan ilahi kita. Untuk melihat visi Tuhan atas hidup kita. Dan di bulan ini kita minta daripada Tuhan Yesus berikan kita anugerah. Memberikan kita jaminan. Supaya kita tidak masuk dalam jebakan anak lembu emas ini. Jangan merasa nyaman dengan hal-hal yang fana. Jangan kau mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Tapi arahkan matamu kepada destiny yang Tuhan siapkan. Arahkan matamu kepada hadiah yang sudah Tuhan siapkan bagimu. Sampai engkau menang dan kau tidak terkalahkan. Dan saat ini mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya inilah bulan yang signifikan. Dan beri kami kemampuan untuk kami mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan Yesus. Kami tidak mau menjadi lelah. Kami tidak mau menjadi kecewa. Tapi kami mau terus berlari. Kami mau terus melihat destiny kami. Kami mau melihat bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Kami mau melihat pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jangan biarkan kami menjadi lemah. Dan jangan biarkan kami membuat anak lembu emas dalam hidup kami Tuhan. Tapi biarkan persiapkan kami bangkit. Persiapkan kami untuk kami terus bangkit roh kami. Tubuh jiwa roh kami bangkit. Dan kami menjadi pemenang lebih dari pemenang. Dan kami menerima semua berkat. Semua destiny. Semua hadiah yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati, amin Bapak Ibu. So Bapak Ibu berhati-hati, berjaga-jaga di bulan Tammuz ini. Setiap firman yang sudah dilepaskan, kita
alami, kita lakukan, dan itu menjadi manifestasi kemenangan yang luar biasa atas hidup kita. Ada amin? Jangan lupa Bapak Ibu bagikan ini, share, like, juga beri pesan-pesan ini kepada rekan-rekan Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu, kerabat Bapak Ibu, sehingga banyak orang menerima pesan Tuhan dan hidup mereka diberkati, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Ada amin? Akhir kata, saya Rara Syaan, The Refiller Lady, mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.